Pagi pendengar Pro 1 dan juga untuk Anda yang lagi menyaksikan live streaming kami di fanpage Facebook RRI Manado pagi ini, mungkin untuk Anda yang bisa menyaksikan kami pagi hari ini agak beda ya Rin ya? Iya betul sekali. Oke, Kita kalau Senin, tidak ada di studio Senin kali sampai ini. Jumat biasanya studio, kalau sekarang kita lagi jalan-jalan keluar nih. Dan di hari Jumat ini, karena memang ya, bulan ini juga masih bulan Merdeka Belajar ya, pencanangannya ya Rin ya? Dalam rangka Hardiknas Betul, tentunya. dan selama bulan Mei ini pokoknya akan digiatkan, ada banyak kegiatan sebenarnya. Kalau kemarin kita sudah dengar di obrolan banyak, jadi kita juga langsung nih datang ke kantor Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pastinya kita akan membahas juga terkait dengan topik kita pagi ini, bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Iya, tentunya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di dunia pendidikan. Ada Ibu Dr. Femi Sulu MSI, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut. Iya Ibu, apa kabar Ibu? Pagi Bu, boleh Bu. Nah, ini Iya. tuan rumah kita soalnya pagi Aduh, hari ini. terima Bu. kasih loh Bu sudah memberikan kita kesempatan untuk berdialog di ruangan Ibu. Suatu kebanggaan buat kami juga Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi seluruh pemirsa Pro RRI, para narasumber dan kita semua. Terima kasih sudah datang di kantor kami. Ya. Baik, terima kasih Bu Kadis. Terima kasih juga untuk luar biasa sih ya kita di sini. Nyaman sekali ya di sini hari ini. Iya betul Oke. sekali ruang Ibu, sungguh nyaman dan tentunya sudah bergabung bersama kami Bapak Febri Dien, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sulut. Iya Pak, apa kabar Pak? Baik. Iya Pak, Ya. lanjut gimana Pak perjalanannya ke sini Pak? Ya. Lumayan macet ya Pak? Lumayan, tapi Iya. sudah tiba dengan selamat. Terima Iya. kasih. Ya, puji Tuhan lah ya Pak bisa sampai di sini dari Pineleng ya Pak Dari ya kantornya. Dari Ya? Pineleng. Oke, luar Iya. biasa. Memang kalau jam-jam pagi-pagi Jam-jam agak macet padat. biasa. Betul. Dan tentunya bersama Bapak Dr. Anda Starwar MSI, Ketua PGRI Provinsi Sulut. Iya Pak, gimana Ya, kabar selamat Pak? pagi. Iya, Pro senang sekali RRI Pak. ya. Iya, boleh bergabung bersama Selamat kita. merayakan Hari Pendidikan Nasional di mana Iya. saja teman-teman guru berada. Oke, baik. Hidup Iya. pendidikan. Hidup pendidikan Baik, dan di sini baik. kita juga akan membahas banyak hal pastinya selain terkait dengan Merdeka Belajar, terkait juga dengan pendidikan di Sulawesi Utara seperti apa perkembangannya. Dan Anda juga tidak hanya sekedar mendengarkan atau menonton kami pagi hari ini, tapi Anda juga bisa ikut memberikan masukan, pertanyaan, komentar terhadap narasumber kami terkait dengan topik kita pagi ini, bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon. Ini untuk topiknya bergerak bersama lanjutkan Merdeka, Merdeka Belajar. Belajar. Banyak pertanyaan kemudian, kenapa kemudian kita harus melanjutkan Merdeka? Kurun di mana kurikulum Merdeka ini diterapkan secara nasional di seluruh Indonesia dan kebetulan untuk di Sulawesi Utara penerapan kurikulum nasional sudah sangat baik dan saya rasa ini akan kita lanjutkan sesuai dengan tema dari Hardiknas kali ini. Kita serentak bergerak lanjutkan Merdeka Belajar. Jadi intinya kurikulum Merdeka saat ini sudah diterapkan hampir di semua pelosok Indonesia dan kurikulum yang sangat fleksibel ini ternyata dirasakan cocok untuk diterapkan di satuan-satuan pendidikan sehingga Kemendikbudristek beberapa waktu yang lalu Mas Menteri menetapkan sebuah ketetapan untuk menerapkan kurikulum Merdeka secara nasional. Demikian. Oke, termasuk Iya. juga di Sulawesi Utara Di berarti Sulawesi Termasuk Utara di ya, Sulawesi Pak. Utara. sudah sampai ke Miangas juga ini Pak. Termasuk Luar semuanya biasa. walaupun penerapannya itu tidak simetris. Betul. Penerapannya Iya. itu asimetris artinya disesuaikan dengan kondisi Betul. dan keadaan satuan pendidikan masing-masing. Ya, karena kan Oke. kalau kita ketahui bersama teman-teman kita RRI juga bisa sampai didengarkan di Betul. Miangas Pak. Nah, Jadi teman-teman di Miangas juga memang kalau saya lihat laporan-laporan dari kita Iya. punya reporter di sana sekolahnya bagus. Iya, Di betul. sekolah ada internet juga Betul. ya. Iya. Jadi kadang-kadang masyarakat justru pakai wifi di sekolah. Di biasanya. sekolah betul. Ini kan kadang-kadang kita tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Iya, Kadang-kadang di masyarakat juga timbul miskonsepsi. Iya. Seakan-akan kurikulum Merdeka itu tidak bisa diterapkan jika tidak ada internet. Nah, Iya. nah. Padahal tanpa internet pun kurikulum Merdeka tetap bisa Betul. dilakukan. Diterapkan ya Pak. Iya, betul. Oke. Oke, kalau saya Pak sebagai orang awam begitu ya terkait dengan kurikulum Merdeka, ini kan berpikirnya oke kalau dulu mungkin di zamannya saya itu adalah kopi buku ke otak. Betul. Oke, menyalin yang di buku ke Iya. otak. Kalau Merdeka Belajar ini seperti apa Pak? Apakah peserta didik dibebaskan untuk Iya. Jadi sesuai dengan konsepnya, Iya. sesuai dengan konsepnya Merdeka Belajar. Jadi bahwa belajar itu tidak lagi hanya di dalam kelas. Oke. Jadi konsep belajar itu berubah
sebuah paradigma baru di mana guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu. Karena ada di luar sana ada banyak sumber-sumber pembelajaran yang dapat digunakan, termasuk melalui internet, buku-buku bacaan bermutu, dan banyak hal termasuk beberapa kegiatan di luar sekolah. Ada banyak kegiatan sekarang di luar sekolah yang bisa disetarakan dengan kegiatan di dalam sekolah. Bahkan untuk mahasiswa, sekarang program magang, program pelatihan itu disetarakan dengan SKS nantinya. Demikian. Kampus Merdeka Kampus kalau Merdeka. mahasiswa ya, Betul. Pak ya. Oke, luar biasa, Rin. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan Daerah sendiri, Bu Femi, Bu Kadis, itu seperti apa untuk penerapannya? Karena kan yang lebih dekat ke sekolah-sekolah, Bu Kadis, ya. Iya. Baik, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan kewenangannya, kami menangani SMA, SMK, dan SLB. Yang jumlahnya ada kurang lebih 460, walaupun sebarannya ada di kabupaten kota. Sedangkan kewenangan SMP, SD, dan PAUD ada di kabupaten kota. Tetapi pendidikan ini adalah kolaborasi. Kita tidak membagi kewilayahan berdasarkan wilayah, tetapi kewenangan. Dan kata kunci adalah kolaborasi. Terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka, ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Program Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka adalah sebuah momentum dan sejarah baru ketika anak-anak dan guru diberi ruang untuk menemukan jati dirinya dengan mengembangkan talenta-talenta, bakat, minat yang dimiliki, dan ini diberi ruang melalui kebijakan dari pemerintah pusat. Karena itu di Provinsi Sulawesi Utara kita berusaha untuk menerapkan sesuai dengan kebijakan yang telah menjadi kebijakan nasional. Terlihat memang awal-awalnya ini tentu perlu penyesuaian. Karena tadi ada perubahan yang sangat signifikan dari proses belajar mengajar satu arah menjadi berbagai arah, tentu dengan kolaborasi pentahelix juga, pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi. Ini sebuah momentum. Jadi memang ini kebijakan yang bertemu dengan kesempatan dan peluang, dan momentumnya adalah sekarang. Memang masih banyak hal yang perlu kita benahi, perlu kita persiapkan dengan baik. Tetapi langkah dan komitmen itu sudah dimulai. Tinggal memang kalau ada kurang-kurang kami sangat memahami, karena kita juga perlu masukan, mungkin kritikan dari berbagai pihak supaya kita semakin berbenah. Tetapi intinya komitmen Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk memajukan pendidikan di Sulawesi Utara ini sangat luar biasa. Seperti itu Pak untuk Sulawesi Utara. Nah, kalau mungkin kita ke Pak Star, bagaimana Bapak melihat perkembangan pendidikan yang ada di Sulawesi Utara? Saya kan Bapak udah dari lama ya Pak berkecimpung di dunia pendidikan ya Pak. Betul. Iya. Oke, baik ya. Di tengah-tengah kita merefleksikan bagaimana pendidikan kita ke depan untuk generasi muda kita dalam rangka memaknai Hari Pendidikan Nasional, kita diajak bagaimana serentak bergerak untuk lanjutkan Merdeka Belajar. Jadi kita bukan hanya terbatas di situ, tapi bagaimana kita melihat Merdeka Belajar ini untuk membentuk generasi muda nanti menghadapi generasi emas. Betul. Nah, karena itu PGRI dari awal sependapat itu dan mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar. Jadi ada tokoh pendidikan yang namanya Carl Roger, ahli pendidikan dunia, dia katakan bahwa satu cara yang harus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda ini adalah melalui kemerdekaan belajar. Dari dalam bukunya yang Freedom Learn gitu. Dan itu sudah dilihat bagaimana berkaitan dengan konteks pembelajaran yang harus ada perubahan cara pandang dan cara melakukan. Jadi ini versus antara teacher center learning dan student center learning. Nah sekarang kan berfokus pada sebetulnya bagaimana memacu anak untuk belajar agar dia mandiri.
Jadi membelajarkan anak bagaimana anak itu bisa belajar mandiri, berbagai interaksi dengan guru, dengan media, dengan sarana, dengan lingkungan. Itu sebetulnya yang diajak agar supaya generasi yang dibentuk ini adalah mampu bergulat menghadapi kehidupan gitu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana pendidikan kita di Sulawesi Utara. Sebenarnya kita Pak Gubernur perhatiannya sangat besar, sehingga sudah timbul yang namanya Perda, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 yang baru ditetapkan pada bulan Desember 2023. Saya sudah baca betapa ide yang ada di dalam sana kalau dilaksanakan itu sangat membuat pendidikan itu ada kemajuan. Memang persoalannya bagaimana mengimplementasikan karena memang ada beban. Saya lihat di sana ketika Perda itu akan dilakukan, itu akan turunan ada 25 pergub. Betapa besar mau backing itu, cukup lama. Nah ini kalau itu menjadi beban juga dari dinas ya, ada 25 pergub untuk menghadapi pendidikan di Sulawesi Utara untuk lebih bermutu. Saya lihat cukup baik gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita untuk bergerak serentak untuk melanjutkan Merdeka Belajar. Jadi implementasinya itu harus betul-betul dikuasai oleh para guru yang ada di sekolah. Oke. Oke. Ya, karena memang walaupun tadi disampaikan kalau dulu teacher sentris ya dulu, kalau sekarang kan Iya. lebih ke student sentris. Tapi tetap peran guru juga ada di situ kan ya. Iya. Kalau Pak Star melihat bagaimana kesiapan dari para guru terutama yang di Sulawesi Utara. Ya, jadi karena sekarang kan bukan aja konsep daripada Mendristek ini bukannya terbatas pada Merdeka Belajar, tapi mengajar juga merdeka. Jadi diberikan kebebasan kepada guru bagaimana dia berinovasi untuk berinteraksi kepada anak dalam proses belajar mengajar. Nah sekarang kan dari UNESCO itu menerbitkan suatu pandangan bahwa kalau guru itu tidak siap untuk melaksanakan suatu pembelajaran maka gagal semua pendidikan itu, karena itu guru yang paling pokok. Karena itu dipersiapkan bagaimana dia menghadapan dengan Merdeka Belajar ini yang nantinya mengarah pada dulu ada namanya CBSA. Tapi kan itu dipandang nantinya cara implementasinya jadi salah. Akhirnya anak-anak dalam pembelajaran diberikan diskusi-diskusi. Akhirnya kan kita lihat generasi yang terjadi, jago-jago berdebat. Karena setiap ada CBSA diskusi. Produknya, dia lihat saja memang anak-anak kita jago berdebat tapi tidak mampu melakukan sesuatu gitu. Nah, itu. Ya. Iya. Kalau mungkin kita ke Ibu Kadis ya Bu. Ini Bu kan penerapan terkait Merdeka Belajar. Nah itu pemerataannya Bu untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara itu bagaimana Bu penerapannya Bu? Untuk sekolah tingkat atas berarti ya, sekolah menengah atas ya Bu ya. Iya. Kalau di provinsi yang SMA, SMK, SLB sesuai dengan kewenangan kami sangat dibantu juga oleh UPT pusat yang ada di daerah, oleh BPMP, kemudian ada Balai Guru Penggerak, ada juga Balai Bahasa. Kemitraan ini sangat luar biasa untuk mendorong implementasi Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Antara lain pertama penyiapan SDM. SDM kita berkolaborasi untuk peningkatan kapasitas guru. Walaupun memang ini masih akan terus berkelanjutan. Karena anak-anak sekarang sangat pintar, tapi guru-guru juga perlu penyesuaian. Tidak mengajar secara konservatif, secara konvensional, tapi guru juga harus memiliki begitu banyak pemahaman, inspirasi, dan pengetahuan. Kemudian juga tentang pemerataan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah mulai tahun ajaran ini, semua sekolah sudah akan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Memang pada beberapa sampai dengan tahun yang lalu masih ada opsi karena kita masih penyesuaian antara program yang namanya kurikulum K13. Tetapi mulai 2-3 tahun terakhir mulai penyesuaian dan diharapkan mulai tahun ajaran yang akan dimulai Juli semua sekolah sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Berarti nanti sudah full kurikulum merdeka ya Bu? Iya.
Oke, Baik. Tadi juga Bu Kadis, Bu Dr. Femi juga menyampaikan sebenarnya ada tantangan-tantangan, ada yang masih kurang. Nanti kita ingin tahu juga yang masih kurang apa Bu, tantangannya seperti apa. Iya. Tapi kita harus jeda sejenak mendengar. Kami ingatkan lagi Anda masih bisa menyaksikan kami di fanpage Facebook RRI Manado. Jangan lupa silakan berikan komentar, pertanyaan Anda, saran Anda. Dan nanti Anda bisa bergabung di 082195835080. Tetap bersama kami di Forum Kawan Pagi. tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 12 Desember 1959. Sejarah Hari Pendidikan Nasional dan Operasi sponsor ini. Dewantara. Ini kalau streaming kan balik aku. Memang iklan. Siapa tahu kalau orang kasih Pak Agus sponsor Pak. Sponsor ya. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Jakarta dari keluarga Barat. Sebagai pendidik, Nah, kalau orang suka kearifan lokal kan ada akde. dan cara menatap pada tanggal 3 Juli 1922. Dalam perjalanannya di dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara dikenal dengan 3 semboyannya. Pertama, Ingarsa Sungtulada, memberi teladan di depan, yang artinya seorang pemimpin harus memberi teladan atau contoh yang baik kepada orang di sekitarnya. Kedua, Ingmadia Mangunkarsa, artinya membangun semangat di tengah. Seorang pemimpin harus mampu membangun semangat swakarsa kepada para anggotanya. Ketiga, Tutwuri Handayani, memberikan dorongan dari belakang, yang artinya seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya agar terus bergerak maju. Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh pahlawan yang berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Untuk menghormati jasanya, tanggal 2 Mei, yang merupakan tanggal kelahirannya, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar Radio Republik Indonesia Manado dan juga pemirsa RRI Net, kita kembali di Dialog Forum Kawanua. Ya, saya masih penasaran, kita ke Ibu Kadis lagi tentang tantangan-tantangan, Bu. Tadi kan Ibu sempat singgung terkait dengan tantangan-tantangan penerapan Merdeka Belajar, Bu. Mungkin ini bisa Ibu jelaskan terkait dengan tantangan tersebut. Baik, terima kasih. Jadi tantangan terbesar yang kami lihat selama ini adalah pertama kualitas guru. Kualitas guru yang memang tadi perlu peningkatan kompetensi. Karena berbeda zaman ketika anak-anak yang lahir di generasi Z, generasi Y dengan guru-guru yang sebagian besar generasi X. Nah, ini perlu penyesuaian, terutama kemampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Betul. Mungkin banyak guru yang pintar, tapi kemampuan menggunakan fasilitas teknologi informasi ini yang perlu ditingkatkan. Kadang-kadang anak-anak sekarang Sepintar-pintar guru baru kasih Google langsung ya, ada Iya, Betul, sepintar-pintar lagi anak sekarang ya, Anak-anak Bu. sangat pintar, apalagi Main gadget. menggunakan media sosial dan sarana IT. Ini pertama. Yang kedua, kuantitas guru juga. Kami melakukan pemetaan, ternyata kita memang masih kekurangan guru kurang lebih 1.600-an kalau melihat formasi guru. Oke. Nah, Lumayan besar ya, Bu, kekurangannya. lumayan besar. Memang antara yang diterima dengan kebutuhan itu belum mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Kami masih butuh tadi kurang lebih 1.600 guru, formasi guru di semua, khusus yang SMA, SMK. Iya. Ini juga salah satu tantangan. Kemarin memang ada formasi P3K, tapi belum mampu terisi karena ada beberapa formasi yang stoknya tidak Yang tersedia melamar di dikit begitu ya. iya. Kemudian mengikuti tes juga ada beberapa yang tidak
mencapai passing grade yang dipersyaratkan. Karena itu mungkin solusi kami ke depan adalah mempersiapkan peningkatan kualitas guru yang bisa mengikuti seleksi penerimaan guru. Nah, memang ada strategi juga. Jadi Pak Gubernur masih menyiapkan anggaran untuk guru-guru honor yang sementara kita sekarang ada 3.000-an juga tenaga honor di luar kurang lebih 10.000 guru yang PNS. Nah, kita masih ada 3.000-an tenaga honor. Ini juga masih menjadi kebutuhan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian juga tantangan ketiga adalah infrastruktur sekolah. Masih banyak sarana dan prasarana yang perlu kita lengkapi, kita benahi ke depan, dan mudah-mudahan seiring perjalanan waktu dengan dukungan kebijakan dan anggaran, hal ini bisa kita selesaikan. Saya kira Iya. Bisa dikejar ya, Bu. Tapi kalau Pak Febri ini dari BPMP juga apakah terkait dengan kualitas guru juga dilihat atau mutu dari guru atau seperti apa, Pak? Atau mungkin ada program-program dari BPMP Iya. untuk mutu pendidikan yang ada di Sulut. Oke, baik. Jadi Kemendikbudristek untuk Sulawesi Utara, untuk semua provinsi itu ada pembagian tugas yang dilakukan. Tugas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara yang kebetulan kami ada tugas untuk melakukan sosialisasi dan advokasi serta pendampingan kepada Pemda. Dalam hari ini kepada Dinas Pendidikan, kami punya balai yang melakukan pelatihan terhadap guru yang namanya Balai Guru Penggerak. Nah, sejauh ini memang dari 70% yang kita lihat 70% penerapan di Indonesia ini penerapan kurikulum merdeka yang sudah diterapkan. Nah, untuk Sulawesi Utara secara umum saya bisa gambarkan bahwa sekitar 51% penerapan kurikulum merdeka di Sulawesi Utara itu sudah baik. Yang perlu ditingkatkan tinggal 49%. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dari 100% itu masih banyak yang lebih baik dibandingkan yang perlu ditingkatkan. Ini menunjukkan bahwa ada dukungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk menerapkan ini. Nah, untuk peningkatan kapasitas pendidik tenaga kependidikan, Kemendikbudristek meluncurkan program pelatihan, khususnya pelatihan guru penggerak. Nah, guru penggerak ini diharapkan bisa menjadi pengimbas dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah maupun di sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi ada aktor-aktor yang memang dilatih khusus oleh Kemendikbudristek. Kami juga punya sekitar 100 lebih sekolah penggerak di Sulawesi Utara, di mana sekolah penggerak ini dari kepala sekolah yang terpilih itu, jadi dia mengimbaskan di internal sekolahnya, karena setiap sekolah penggerak mendapat bantuan dari Kemendikbudristek yang namanya BOS kinerja. Jadi selain BOS reguler, sekolah penggerak itu mendapatkan BOS kinerja. Nah, disinilah pelatihan-pelatihan dilakukan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Jadi pelatihan-pelatihan tadi di awal saya bilang bersifat asimetris. Dengan dana BOS kinerja tadi, setiap sekolah penggerak melakukan pelatihan-pelatihan pengembangan internal, dan setelah itu di tahun ketiga ini, kebetulan informasi buat teman-teman bahwa sekolah penggerak sejak awal diluncurkan, ini ada yang sudah sampai di tahun ketiga. Di tahun ketiga ini diserahkan kepada Pemda untuk dilanjutkan, dan beberapa Pemda sudah berkomitmen untuk melanjutkan ini. Dan intinya yang saya mau katakan bahwa pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara internal di sekolah penggerak, setiap sekolah penggerak nantinya diminta membiaskan itu kepada sekolah-sekolah sekitar. Jadi pelatihan terhadap guru itu dilakukan secara intensif sampai saat ini. Pelatihan-pelatihan juga yang lainnya terhadap sekolah penggerak juga terus dilakukan. Pak Ferry, mungkin singkat saja, sekolah penggerak itu apakah swasta atau cuma negeri? Atau sekolah mungkin penggerak bisa dijelaskan. itu adalah semua sekolah yang kepala sekolahnya terpilih hasil seleksi juga ya, berarti jadi yang ya. diseleksi itu Ada kepala sekolahnya asesmennya ya, Pak. karena kepala sekolah terpilih sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Ini Kalau di seluas-luasnya. Sulut sendiri ada berapa sekolah penggerak, Pak? Ada 110 lebih 115 sekolah penggerak sampai saat ini yang sudah angkatan 1, 2 dan 3, dan nantinya di angkatan 1 ini sudah dilanjutkan oleh Pemda. Angkatan 2 dan 3 sementara berproses, sementara melakukan pelatihan, dan diharapkan setelah 3 tahun sekolah penggerak ini menjadi sekolah yang bisa mandiri, dikelola oleh Pemda, dan program-program pelatihan yang dilakukan sebelumnya bisa diteruskan oleh Pemda.
Oke, ini luar biasa. Ini yang disebut Iya. bergerak bersama ya, Pak Betul. Febri, ya. Iya. bersama. Jadi tidak hanya dari pusat saja. Oke. Jadi domain dari sekolah kan domainnya pemerintah daerah. Iya, betul. Iya. Baik, Pak Febri, ini juga kalau terkait standarisasi guru apakah dari BPMP atau? Iya. Jadi contoh untuk standarisasi pendidikan saat ini saya sampaikan tadi bahwa Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang baru dikeluarkan oleh Mas Menteri itu menstandarkan bahwa di seluruh Indonesia diterapkan kurikulum merdeka. Ya. Nah, otomatis dari situ kita bisa lihat bahwa di seluruh Indonesia diharapkan kita setara dalam pendidikan. Kesetaraan itu juga nanti dilihat dalam waktu dekat, waktu penerimaan peserta didik baru misalnya. Oke. Jadi semua seluas-luasnya kita punya aturan yang memungkinkan siapa saja di dalam zonasi dan siapa saja yang sesuai dengan aturan itu dapat bersekolah, tidak Iya. dibatasi. Seperti itu. Baik. Nah ini juga mumpung kita lagi ngebahas terkait dengan sekolah negeri, sekolah swasta nih Betul. Pak Febri. Ya. Kalau secara kasat mata lah masyarakat bisa melihat bagaimana kemudian ketimpangan antara sekolah negeri dan sekolah negeri dan swasta. sekolah Ya. swasta. Jangan yang sekolah swasta yang bayarannya mahal ya, ini Ya. sekolah swasta yang mungkin banyak juga ditemukan di daerah-daerah. Nah itu Betul. bagaimana kemudian dari BPMP ini melihat kemudian juga untuk bikin standarnya ya tidak terlalu timpang lah. Betul. Nah, pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah memang kita tidak dapat pungkiri dilakukan tadi secara asimetris ya. Nah, untuk sekolah-sekolah swasta dengan sekolah negeri sebenarnya tidak ada pembedaan. Oke, sama. Tidak ada Sama. pembedaan. Perlakuan dari Kemendikbudristek sama. Nah, ada aturan-aturan yang memang dilakukan atau diterapkan oleh sekolah swasta sendiri. Tetapi belakangan ini kita ketahui bahwa penerapan aturan di sekolah swasta juga harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan serta hal-hal yang sudah dilakukan secara bersama-sama Ya, di negara ini. Jadi tidak bisa sekolah swasta hanya Jalan sendiri gitu, Pak. Dan kebetulan sekali lagi bahwa Kemendikbudristek menerapkan semua kebijakannya tidak hanya di sekolah negeri. Oke. Tadi Oke. untuk sekolah penggerak saja banyak sekolah swasta. Iya. Untuk guru penggerak banyak guru-guru dari sekolah swasta. Iya. Ya, jadi setara, kesetaraan Setara itu ya. ada. Jadi Mas Tak Menteri, merata ya, Pak. Mas Menteri Iya. kasih aturan untuk seluruh institusi pendidikan Betul. ya. Tidak kemudian membedakan Iya, yang tidak negeri dan dikotomi. swasta. Oke. Iya. Baik. Iya, kita ke Pak Star. Ya, ini kan tadi Ibu sempat singgung terkait tantangan mereka belajar tuh kualitas guru ya, Bu. Nah, peran PGRI dalam upaya peningkatan kompetensi atau profesionalisme guru itu gimana, Pak? Baik, jadi saya sangat sependapat dengan Kepala Dinas. Kalau kemarin kan sempat diterbitkan dari kajian-kajian dari masyarakat ataupun tokoh-tokoh pendidikan bahwa tantangan yang dihadapi sekarang ada 10 masalah besar di pendidikan. Nah, salah satunya telah disampaikan tadi adalah sekarang memang kita kemarin dari EA, Education International dan PGRI itu baru-baru akhir bulan April menghadap Menteri Keuangan. Jadi tantangan kita kan melaksanakan itu adalah masalah tenaga guru dan penganggarannya untuk pelaksanaan. Nah sekarang Indonesia itu krisis kekurangan guru itu sudah krisis sekali. Kita kekurangan 1,3 juta seluruh Indonesia. Itu telah disampaikan oleh Kemendik Menteri. Sehingga melihat dari kekurangan itu dilihat bahwa ada setiap tahun ada sekitar 70.000 guru yang pensiun, 70.000. Lumayan banyak Sedangkan juga ya. untuk rencana target pengadaan tahun ini direncanakan oleh Mendikbudristek 600. Tapi yang baru menyampaikan permohonan penambahan di Pemda-Pemda baru 300.000. Artinya ini kan kita melihat bagaimana kebutuhan di Pemda yang telah ditargetkan oleh kementerian itu, apakah ada kekhawatiran dari Pemda jangan sampai kita memberikan gaji. Kemarin kita sudah dapatkan dari audiensi dengan Menteri Keuangan, tahun ini anggaran kita karena minimal 20% kan 21% sekarang. Jadi 11% itu ada di Pemda-Pemda. Oke. Sedangkan 5,5% itu di Kemenak. Lalu ada 2,5% itu dana cadangan, dana tetap,
tidak bisa dikorek untuk hal-hal yang bisa diperlukan kalau tiba-tiba pendidikan itu terjadi suatu hal yang memang diperlukan sekali. Lalu di Kemendikbud itu hanya 2%. 1% untuk dana sosial termasuk PIP dan tunjangan, dan 1% itu tinggal untuk program-program dari Kemendikbud, ada DAX segala macam itu. Jadi kita melihat bahwa kalau memang bangsa ini peduli terhadap pendidikan, itu sebetulnya harus sadar bahwa prioritas untuk melihat kemajuan bangsa, lihatlah pendidikan, terutama tenaga pendidikan kita. Saya belum tahu memang kekurangan, saya belum dapat data kekurangan guru. Kemarin Pak Gubernur itu sangat perhatian sekali. Waktu masih Pak Cahyokumolo untuk Menpan, beliau menghadap. Beliau mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi kekurangan tenaga ASN, guru. Iya. Nah sekarang kan persoalan sekarang kan ada THL, tentunya juga P3K itu yang juga sementara berjuang agar supaya perhatian terhadap kesejahteraannya itu jangan sampai tertunda-tunda. Lalu honor dari tenaga-tenaga yang apa itu tidak sama antar sekolah dan antar daerah, itu lain-kali menimbulkan katakanlah kecemburuan antara guru-guru gitu. Karena itu memang menurut kita bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan dengan krisis guru ini. Nah, ini marilah kalau memang pemerintah terbatas, marilah dari masyarakat bantu. Ya toh? Masyarakat bantu bagaimana pendidikan itu akan berjalan bagus, karena pendidikan secara undang-undang kenegaraan gitu, itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab dari orang tua. Itu sebetulnya harus disadari oleh bangsa ini. Saya kira itu. Oke, Pak. Iya, mungkin kalau kita ke Ibu Kadis, Bu. Ya, terkait dengan inovasi dan transformasi guna wujudkan Merdeka Belajar itu dari Dikda itu sendiri itu gimana, Bu? Oke, di tengah tantangan-tantangan Di tengah tadi tantangan ya, yang yang luar ada, biasa itu, Bu. otomatis kan harus ada inovasi ya, Bu. Ya, inovasi Baik. seperti apa, Bu? Kami sadar juga bahwa keterbatasan pemerintah khusus dari sisi penganggaran itu menjadi sebuah juga tantangan. Tetapi dengan tantangan ini kami berusaha membangun kolaborasi. Kolaborasi yang paling penting pertama dengan mitra kerja dari kementerian, UPT, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan untuk peningkatan kompetensi guru. Tahun lalu kami ada 9 angkatan yang dilakukan bersama-sama dengan BPMP. Kemudian juga dengan BGP untuk rekrutmen guru-guru penggerak. Karena guru penggerak ini memang terlihat memberi banyak perubahan dalam wajah pendidikan. Kalau beberapa tahun-tahun yang lalu kita memang masih jumlah guru penggerak itu masih sangat terbatas karena memang juga seleksinya sangat ketat. Tetapi tahun ini kami mewajibkan semua guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi ini, dan sementara berlangsung ada kurang lebih 100-an guru. Di samping sudah ada khusus provinsi sudah ada 106 guru juga yang menjadi guru penggerak. Kemudian di samping itu juga beberapa program transformasi termasuk transformasi digital. Kami tahu bahwa beberapa permasalahan juga karena selama ini data kita kurang valid. Karena itu kita melakukan integrasi data, mulai dari data sekolah, data guru, data siswa, agar intervensi kebijakan melalui data pokok pendidikan itu menjadi lebih konkret. Betul. Karena selama ini memang basis dari penentuan anggaran kebijakan itu adalah Dapodik, data pokok pendidikan yang beberapa waktu lalu memang perlu penyempurnaan. Dan sekarang kita membangun melalui transformasi digital, Balai kita membangun beberapa sistem dan mengintegrasikan dengan Dapodik yang dimiliki oleh kementerian. Di situ kita bisa mengukur termasuk melihat rapor pendidikan Sulawesi Utara yang berkolaborasi dengan BPMP, terdiri dari 6, mulai dari kemampuan literasi, numerasi, perencanaan penganggaran, kemudian juga iklim kebinekaan dan keamanan. Ini yang menjadi alat ukur dari kemajuan pendidikan yang dinamakan raport pendidikan. Saya kira ini, dan memang masih banyak juga kami berusaha untuk membangun kolaborasi
termasuk dukungan dari Pemprov. Salah satu juga yang sementara aktif dilaksanakan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur adalah mengembangkan sekolah-sekolah vokasi. Sekolah vokasi dengan program antara lain pelatihan teknis dan skill antara lain bahasa Jepang untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja di Jepang. Nah, sekarang ada kebijakan dari Pak Gubernur untuk menambah kurikulum di sekolah, menambah dengan melalui mata pelajaran bahasa Jepang untuk mempersiapkan anak-anak sehingga ketika lulus tidak lagi terlalu lama mengikuti pelatihan, tinggal memenuhi syarat-syarat pemenuhan administrasi, siap kerja, termasuk nanti ada rencana pembangunan infrastruktur untuk boarding school, persiapan anak-anak dalam rangka pelatihan skill ke Jepang, dan kemarin Pak Gubernur juga sudah sampaikan ke Cina untuk memenuhi nanti juga ke Cina pasar. ya? Iya. Betul, kita harus apresiasi loh karena anak-anak SMA itu akhir tahun kemarin juga ada kan yang magang sampai di Jepang kan Bu ya, itu apresiasi untuk pemerintah daerah pastinya. Dan tadi juga setuju sebenarnya sama Pak Star, memang kita kekurangan guru disampaikan oleh Ibu Fermi, tapi agak dilema juga sebenarnya ya Pak Star, ketika kemudian misalnya pemerintah membuka mari jadi guru, tapi kemudian kemampuan anggaran kurang kan nanti menimbulkan masalah baru juga. Yang mudah-mudahan akan ada solusi untuk hal tersebut. Kita buka line telepon dulu. Ini banyak masyarakat yang ingin memberikan pertanyaan juga terkait dengan topik kita bergerak bersama. Lanjutkan Merdeka Belajar. Ya, Anda bisa bergabung di 082195835080. Kita terima satu di telepon dulu, kemudian nanti bisa dibacakan yang sudah bergabung di live streaming kita. Forum Kawan, selamat pagi. Baik, Pak langsung nama di mana dan langsung ke pertanyaannya. Dengan Pak Beni. Langsung Pak. Baik, kita langsung ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apa keunggulan Merdeka Belajar atau kelebihan? Baik, Pak Beni, mohon maaf nih kurang jelas, mungkin bisa cari, karena ini Pak Beni tadi di Walangaru Utara, bisa cari tempat yang kedua, apakah Inarso Tuntulado dan baik. Baik, Pak Beni, mohon maaf kami tidak bisa mendengarkan dengan baik untuk pertanyaannya. Kita baca dulu Rin yang bergabung di fanpage Facebook RRI Manado. Nanti mungkin bisa dicoba kembali di 082195835080. Iya, ini ada dari Bapak Luki Mulalinda. Pendidikan itu penting, tapi apalah guna pendidikan terpenuhi namun lapangan kerja tidak ada. Mungkin tadi sudah Ibu jelaskan ya terkait dengan upaya-upaya pendidikan yang dari pemerintah ya Bu. Nanti kita bahas terkait lapangan kerja. Yang penting salah satu tugas dari negara untuk mencerdaskan anak-anak bangsa kehidupan bangsa. Iya, itu juga dilakukan dulu. Kita terima penelpon selanjutnya. Forum Kawanwa, selamat pagi. Forum Kawanwa, selamat pagi. Baik, dengan siapa di mana Pak? Sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Santono di Kobos. Silakan Pak Santono. Salam sejahtera, terima kasih atas kesempatan berbicara. Kira-kira kalau berbicara tadi, ini kan hari Harpanas kan? Kita dalam rangka Bulan Merdeka Belajar juga di bulan Mei ini Pak. Lewat kemarin sekarang. Kemarin Hari Pendidikan Nasional, bulan ini juga dicanangkan sebagai Bulan Merdeka Belajar. Langsung kita masuk ke topik saja. Terima kasih Steve. Kalau berbicara kualitas pendidikan Pak, kalau berbicara di negara khususnya di Sulawesi Utara sudah memang memadai, sarana prasarana, kesejahteraan guru sudah rampung sama itu kita kira. Cuma yang saya mau tanyakan, ada guru-guru baru berapa tahun melaksanakan tugas sudah jadi kepala sekolah. Seharusnya kalau itu kan, kalau memang dia berpendidikan, ada skill, artinya profesional yang begitu baik, kira-kira bisa untuk jadi kepala sekolah. Baik, Pak Santono. Yang kedua, ini yang jadi banyak yang jadi dengan adanya kurikulum sekarang kurikulum Merdeka, itu sangat saya berterima kasih kepada pemerintah, karena memang kalau berbicara dulu tahun 30 nomor 30 tahun 80 berbicara pendidikan itu
berbasis hanya komputer. Dulu kalau orang ikut ujian nasional itu kan harus dengan komputer dengan berdasarkan harus ditekan oleh dari guru. Pak Sartono boleh disingkat saja Pak? Sarana pendidikan. Tapi ini kan dengan adanya ini kurikulum Merdeka ini, saya berterima kasih kepada pemerintah. Karena kalau kebudayaan anak-anak sekarang kan tergantung dari orang kemauan yang mereka lakukan. Nah itu sangat baik oleh pemerintah yang sudah lakukan hal itu. Pak Sartono terima kasih Pak. Namun sangat disayangkan karena rata-rata seluruh masyarakat Indonesia khususnya orang-orang ini, mohon maaf ini Pak ya, banyak ini orang-orang tua mengharapkan kan, orang tua ini banyak mengharapkan dengan segala cara susah payah daya upaya yang melakukan untuk anak-anak mereka di masa depan menjadi orang anak-anak yang yang ada yang punya anak-anak yang punya pendidikan dan sudah dapat kerja. Harapan orang tua seluruh Indonesia kita harapan anak ada seperti begitu. Namun setelah mereka lulus dari segala pendidikan yang orang lakukan, yang sudah berkualitas, yang jadi permasalahan di lapangan ini, apa lapangan kerja Pak? Baik, lapangan kerja. Kami sudah menangkap. Kan kalau berbicara, Pak Sartono terima kasih. Setiap tahun Untuk ada beberapa pertanyaannya, mohon maaf harus kita potong karena waktu kita juga sangat-sangat terbatas. Kita baca lagi yang beberapa yang sudah bergabung di live streaming kita. Mungkin untuk Anda yang susah untuk masuk di line telepon boleh komentar aja di live streaming kita pagi hari ini. Kita masih membahas terkait dengan bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Ada untuk penyediaan lapangan kerja, pemerintah juga kalau saya lihat sih tidak menutup mata juga. Ada juga kok sudah memikirkan ke depannya. Betul. Setiap tahun ada, cuma nanti kita fokus dulu ke topik kita terkait dengan Merdeka Belajar. Iya, mungkin kita ke Pak Febri. Ya. Nah, ini kan Pak mutunya sudah bagus kan terkait dengan visi dan misi Merdeka Belajar. Quality controlnya itu seperti apa Pak? Agar tetap menjaga mutu dari kualitas pendidikan yang ada Pak sekarang ini. Iya, ini pertanyaan yang tepat ditujukan kepada kami. Iya. Karena kebetulan kami sebagai Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 11 tahun 2022. Jadi untuk menjaga standar, menjamin mutu pendidikan, Kemendikbudristek punya unit pelaksana teknis yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah, kepada dinas, kepada satuan-satuan pendidikan untuk melihat pada saat terjadi misalnya kekurangan di satu tempat, di satu kabupaten kota, di saat itulah intervensi dilakukan oleh Kemendikbudristek. Jadi Kemendikbudristek sekarang tidak bekerja sama rata sama rasa begitu. Kami melakukan pendampingan, kami melakukan advokasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Karena kami sadar bahwa pemerintah daerah itu merupakan mitra kerja dari Kemendikbudristek. Tadi Pak Star sudah bilang bahwa untuk pendidikan ini tidak hanya tugas dari pemerintah saja. Ada tugas dari masyarakat, tugas dari orang tua. Kita secara bersama-sama. Jadi pada dasarnya untuk penjaminan mutu pendidikan yang ada di daerah-daerah, Kemendikbudristek itu punya di setiap provinsi punya unit pelaksana teknis yang namanya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, jadi penjaminan mutunya dikontrol, dilihat karena kami punya dashboard yang bisa kami lihat setiap hari untuk mengetahui keadaan di setiap kabupaten kota. Berapa guru penggerak yang ada, berapa guru penggerak yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Sekarang ada isu yang sangat besar, yaitu isu tentang pengelolaan kinerja guru. Nah, guru-guru yang ada sekarang kan, yang sekarang sedang kami kami pantau, yaitu guru-guru ASN. Nah, jadi guru-guru ASN yang perlu melakukan pengelolaan kinerjanya melalui platform Merdeka Mengajar. Ini ada miskonsepsi. Mungkin banyak guru menyangka ini program baru. Tidak. Setiap guru yang ASN itu wajib membuat SKP. Bedanya bahwa guru-guru yang ASN itu membuat SKP-nya melalui PMM. Nah, ini isu yang sedang beredar sekarang, yang sedang terjadi sekarang, guru-guru merasa terbebani kembali. Padahal tidak. Padahal itu kewajiban guru sebagai ASN. Semua ASN kita, saya juga, Bu Kadis, yang masih ASN itu punya pengelolaan kinerja. Kami membuat SKP namanya. SKP. Dan itu SKP kebetulan hanya untuk guru ASN
SKP-nya melalui platform Merdeka Mengajar Ya. yang sehari-hari digugunakan Hanya oleh guru. platformnya saja yang berbeda Iya, ya? iya. Oke. Hanya itunya saja. Padahal itu kewajibannya semua ASN. Betul. Dan itu belum sampai kepada kepada guru swasta. Makanya Misko Setvi ini saya titipkan. Memang ini isu yang sangat strategis sekarang. Ini kebetulan RRI lagi wawancara. Saya titip satu poin, yaitu pengelolaan kinerja guru ASN melalui platform Merdeka Mengajar. Mungkin nanti ada topik khusus ini. Oke, boleh iya, Pak boleh, Febri, Pak. nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi memang betul ya, SKP itu untuk semua ASN. Iya. Di RRI juga kita ngisi Iya, SKP juga, betul, Pak. betul. Wajib, sekarang, saya. ya. Makanya. Jadi sehingga mungkin anggapan-anggapan dulu, aduh kalau PNS malas-malas, oh tidak. Tidak, Kalau zaman sekarang betul. kita ada sasaran kinerja pegawai. Ya kan, Betul Pak sekali, Febri, ya? sama. Iya. Mungkin kita ke Bu Kadis nih, ini tadi dari Pak Sartono, Pak Sartono. iya. Tapi kalau ada guru yang langsung naik jabatan ke kepala sekolah, seperti saya rasa tidak, karena ada jenjang karir kan Bu ya. Tetap Iya. ada proses-prosesnya ya. Betul. Betul. Jadi kalau kepala sekolah, apalagi sekolah negeri itu ada standarnya. Ada persyaratan substantif, Iya. ada persyaratan normatif, dan itu harus dipenuhi. Dan sekarang kalau kemarin-kemarin kan guru itu harus mengikuti pelatihan calon kepala sekolah. CKS. Nah sekarang dengan kurikulum Merdeka ini adalah guru penggerak. Persyaratan menjadi kepala sekolah adalah guru penggerak. Tetapi kepala sekolah yang sudah menjabat sekarang itu tetap menjabat, hanya untuk pengangkatan baru adalah guru penggerak. Memang relatif usia mereka masih sangat muda. Ada yang masih 30 tahun. Yang penting buat kami itu syarat substantif dan syarat normatifnya terpenuhi. Karena kalau tidak penuhi itu akan menyebabkan juga grade dari sekolah itu akan berdampak. Jadi memang pemenuhan syarat substantif dan normatif. Termasuk guru-guru ASN yang oleh sekolah-sekolah swasta diminta untuk diperbantukan menjadi kepala sekolah. Itu juga syarat itu kami berlakukan. Nah khusus untuk sekolah swasta karena mereka punya, walaupun secara kurikulum itu tetap mengikuti aturan yang berlaku di NKRI, tetapi mereka punya manajemen tersendiri untuk menentukan, tetapi syarat substantif dan normatif itu harus terpenuhi. Saya kira seperti itu, dan ini kita sangat jelas sekarang kontrolnya termasuk di sistemnya seperti apa langsung terlihat. Saya kira Luar seperti biasa, itu. ya. Jadi jangan kemudian melihat ada yang masih muda sudah jadi kepala sekolah, itu syarat-syaratnya sudah terpenuhi Terpenuhi pastinya. semuanya tentunya. Saya baca dulu ini Iya, ada, karena waktu juga sudah terbatas, dari Lucky juga ini menurutnya lembaga pendidikan katanya menjadi industri pencetak pengangguran intelektual. Itu fakta ya. Tapi kalau kita telisik lebih jauh lagi, sebenarnya pengangguran terbesar itu sarjana, Pak ya. Dari data yang terakhir. Kalau sekolah, apalagi sekolah kejuruan, justru kebanyakan Lapangan pekerjaannya biasanya udah ada ya, iya. Nah ini juga dia punya masukan, kiranya kurikulum memasukkan pola pendidikan yang menumbuhkan mental entrepreneurship sejak dini, generasi yang bisa menciptakan lapangan kerja, bukan generasi yang jadi penerus, bukan generasi yang jadi pengemis pekerjaan. Terima kasih, luar biasa masukannya ya. Ada juga dari Firman, ini seyogyanya seluruh kebijakan Merdeka Belajar merupakan satu kesatuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran menuju sekolah yang mendorong murid menjadi manusia yang mandiri. Karena itu gotong royong untuk terus melanjutkan gerakan Merdeka Belajar adalah keniscayaan. Betul sekali, Rin. Iya betul sekali. Mungkin Pak start dulu nih sebelum nanti kita sudah harus closing sebenarnya. Iya Rin. karena keterbatasan waktu. Tadi dari apa yang masuk di live streaming kami, tadi juga Pak Sartono, mungkin ada yang ingin ditanggapi nih Pak Star dari PGRI. Oke baik, jadi wawasan dari masyarakat perlu juga kita berikan ya, bahwa mengikuti pendidikan itu adalah satu proses pembentukan sikap, keterampilan, pengetahuan ya. Jadi antara orang yang tidak sekolah dengan yang tidak sekolah pasti beda. Iya. Jadi pada prinsipnya bahwa anak mengikuti pendidikan bukan berarti nanti dia akan jadi ASN atau katakanlah apa. Tapi pendidikan itu menyiapkan anak-anak, apalagi sekarang dengan Merdeka Belajar, bagaimana dia mandiri, itu mempersiapkan bagaimana dia mampu bergulat di dunia nyata. Sehingga entrepreneur dari setiap peserta pendidikan itu sebenarnya bisa tertanam dan dia bisa menciptakan sebetulnya lapangan sendiri. Kreativitasnya lebih ditumbuhkan ya Pak artinya itu lewat lebih luas Merdeka tentang- Belajar ya ya. Pak.
Artinya kita mengharapkan ternyata banyak anak-anak yang lewat pendidikan itu dia mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Jadi bukan berarti bahwa ikut pendidikan itu sama dengan bagaimana membuka lapangan pekerjaan, bukan seperti itu. Tapi di sana karakter. Jadi sekarang kan di Merdeka Belajar ini perhatian terhadap karakter itu, apalagi terhadap anak-anak sekarang itu sangat penting. Apalagi berkaitan dengan era yang milenium yang digital sekarang. Kita sekarang menyesuaikan sehingga pembelajaran pendidikan kita sudah bermigrasi ke digital style. Jadi kalau ada guru-guru yang memang tidak menguasai seperti itu, Pak, ada kan ketinggalan. Karena itu memang sudah harus, mau tidak mau harus masuk di teknologi pembelajaran yang sudah model ke digital. Seperti RRI ini kan sudah live streaming. Bayangkan kalau anak-anak tidak tahu seperti ini kan, bagaimana? Nah, pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan yang ada gitu. Ya. Oke, baik ya. Aduh, ini sebenarnya masih banyak yang masuk juga, line telepon juga masih banyak yang ingin masuk, tapi waktu kita terbatas. Ke Pak Febri dulu sebelum nanti ditutup oleh Bu Kadesha. Ini bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar nih dari BPNP, apa yang perlu kita lakukan biar bisa bergerak bersama? Oke, yang pertama kita harus yakin bahwa kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang sesuai dengan keadaan saat ini. Karena apa? Kurikulum Merdeka itu sederhana, fleksibel, dan relevan. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa 70% tadi data yang saya bilang di seluruh Indonesia sudah menggunakan, itu membuat Menteri mengeluarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 bahwa kurikulum Merdeka diterapkan di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Utara. Tadi sudah disampaikan, tadi bahkan ada komentar yang mengatakan bahwa kurikulum Merdeka bagus dan sebagainya karena sudah terbuka wawasan. Oke, itu sudah yang pertama. Terbukti ya berarti ya Pak. Yang kedua, tadi fokus tentang guru. Kemendikbudristek saat ini memang melakukan peningkatan kapasitas guru itu sangat masif. Bahkan sampai nanti akan ada peningkatan kapasitas untuk guru-guru yang inklusif. Jadi sekolah-sekolah yang biasa nanti akan menerima siswa-siswa yang inklusif. Jadi tidak hanya untuk SLB saja. Jadi siswa sekarang merata. Tidak boleh dibatasi anak sekolah untuk tidak bersekolah karena keterbatasan ya. Betul. Di sekolah manapun harus diterima. Nah, yang ketiga, yang fokus ingin saya sampaikan yang merupakan fokus kita adalah tadi guru-guru penggerak. Tadi mungkin bilang ada yang guru masih muda, ya itu masih muda tetapi dia punya kapasitas, sudah dilatih secara khusus oleh Kemendikbudristek. Jadi ada banyak guru di Sulawesi Utara sekarang terdata ada sekitar 440 lebih guru penggerak yang siap untuk digunakan di 15 kabupaten kota dan provinsi. Dan yang terakhir, pengelolaan kinerja. Ini kalau tidak dilakukan, guru-guru menganggap ini suatu beban, padahal ini adalah tugas sebagai ASN. Jangan jadikan itu beban. Nanti bisa-bisa nanti terkendala di beberapa administrasi, misalnya tunjangan sertifikasi dan sebagainya. Ini kan padahal kan bukan itu, bukan masalah gara-gara beban, tetapi justru karena kewajiban yang tidak dilakukan. Ini kewajiban sebagai ASN. Harus dipenuhi tetap ya Pak. Apalagi kalau kerja sayang kalau nyata itu. Ini kan sudah manajer. Kita semua kan membuat SKP ya. Iya betul sekali. Itu. Jadi fokus itu, dan satu lagi yang terakhir, nantinya kebetulan di Sulawesi Utara aman tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru. Isu tentang PPDB di Sulawesi Utara tidak begitu masif, tetapi ingat bahwa kita ada aturan mengenai PPDB sehingga setiap anak berhak untuk sekolah di tempatnya sesuai dengan lokasinya, zonasinya, sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi jangan dibatasi. Apalagi kalau ada sekolah-sekolah yang dibilang sekolah favorit, itu jangan sampai melanggar aturan yang ada. Kira-kira itu fokus saya. Terima kasih Pak Febri. Masih ada waktu sedikit, Pak Star, mungkin dari PGRI. Dari teman-teman guru ada yang ingin disampaikan biar bisa bergerak bersama ini. Jadi PGRI tetap sangat peduli sekali. Kita punya YouTube segala macam untuk ada TV PGRI, ada radio PGRI. Itu APKS kita, Asosiasi Keahlian, itu hampir setiap minggu ada diklat untuk guru-guru yang mendukung Merdeka Belajar. Selalu ada lewat paket-paket yang ada. Lewat internet banyak yang ikut, termasuk di Sulawesi Utara. Jadi pembelajaran yang diberikan oleh para guru-guru yang lepasan dari guru-guru penggerak yang ada di PGRI bersama dengan para
dosen yang ada di perguruan tinggi itu sama-sama melaksanakan paket-paket pembelajaran untuk membuat bagaimana guru-guru itu lebih kompetensi. Sehingga memang kita harapkan dengan, jadi sebetulnya kita krisis jumlah guru termasuk juga krisis kualitas. Karena itu dipersiapkan untuk bagaimana agar supaya guru-guru dapat menyesuaikan. Tapi tetap juga kita berjuang. Di mana-mana itu kesejahteraan guru itu pokok. Kalau dia juga tidak sejahtera itu dua apa itu koin mata uang antara kompetensi dan kesejahteraan. Kalau dia sejahtera itu bisa lebih kompetensi. Kalau dia kompetensi pasti dia akan lebih sejahtera. Gitu. Karena itu perlu. Lalu ada kaitan tadi dengan bagaimana kita mempersiapkan untuk guru-guru jadi kepala sekolah. Mungkin kemarin mulai dari awal, tapi saya lihat sudah ada perubahan. Memang pembentukan guru menjadi kepala sekolah dari awal kita sudah pelajari tidak ada memang pembekalan manajemen, leadership dan segala. Tapi saya lihat akhir-akhir sudah dirubah. Kalau mereka cuma ahli profesional mengajar lalu tidak diberikan manajemen, tidak diberikan leadership bagaimana menjadi suatu pemimpin yang baik, itu pasti tidak akan kena karena mereka tugas tambahan. Terima kasih Pak Star, itu penting juga ya. Dan ini Bu Kadi silakan untuk menutup. Saya sapa dulu, ini ada Amner Aljon Dapa juga yang sementara menyaksikan juga, ini pencetak guru-guru juga ya. Baik, silakan Bu. Baik, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tentu sangat mensupport kemajuan pendidikan karena kualitas pendidikan menunjukkan pemerintah dan negara hadir. Nah, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perkembangan disusul dengan kebijakan dan regulasi ini akan menjadi prioritas dari pemerintah dan mitra-mitra kerja kita. Kini saatnya kita mewujudkan mimpi anak Indonesia untuk mengubah wajah masa depan memasuki era Indonesia emas di waktu-waktu yang akan datang. Dan kita sudah bergerak bersama. Mari kita lanjutkan Merdeka Belajar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, bahkan di bumi Melambai, Sulawesi Utara. Mohon dukungan dari semua pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Bu Femi, mungkin nanti juga kita boleh datang ke sini lagi pas PPDB Bu ya. Boleh. Nanti ingatkan boleh. Bu Femi juga. Siap. Sukses, terima kasih, dan Rin, terima kasih juga untuk seluruh pemirsa pendengar yang sudah menyaksikan kita pagi hari ini. Iya, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI Manado. Pendengar dan pemirsa RRI juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital, dan tentunya jangan lupa untuk like, follow seluruh akun media sosial RRI Manado. Baik, terima kasih Pak Febri, Pak Star, Bu Kadis, Bu Femi. Sampai jumpa lagi pendengar. Saya Steve Kolibu dan Aryani Kalangi. Selamat pagi.